Seringkali kita mendengar kata Taman Sari dan bertanya-tanya, apa itu Taman Sari dan terletak di mana? Ya, saat ini saya berada tidak jauh dari Taman Sari, kurang lebih 20 meter. Saya sedang berada di Pasar Ngasem, peninggalan bersejarah yang menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi ketika kita berada di Yogyakarta, yang lokasinya tidak jauh dari keraton. Secara administratif, Taman Sari masuk dalam wilayah Rukun Kampung Taman, Kecamatan Kraton. Dari Keraton Yogyakarta, wisatawan dapat ke Taman Sari antara lain dengan berjalan kaki, naik becak, dan juga naik andong. Masih bersama saya Jeng Yatni di 2045 TV Jogja, Jogja Istimewa, Jogja Mendunia. Salah satu ikon dari Taman Sari adalah kolam-kolam air. Ternyata, kolam-kolam air tersebut memiliki sejarah yang berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Kompleks Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri. Sebab sang permaisuri telah banyak turut menderita pada waktu Sultan Hamengkubuwono melakukan peperangan Giyanti. Nama Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona. Taman Sari berjarak kurang lebih 10 menit jika berjalan dari keraton. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Pembangunan Taman Sari dimulai pada tahun 1758 Masehi yang ditandai dengan Candra Sengkala atau Catur Nagara Satunggal yang menunjukkan tahun 1684 Jawa. Sengkalan ini dapat ditemukan pada gapura panggung, salah satu pintu utama di sisi timur. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sultan Hamengkubuwono I, kemudian gambar teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang dikenal sebagai Demang Tegis. Sehingga dapat dilihat bahwa bangunan Taman Sari memiliki seni arsitektur Eropa yang sangat kuat. Namun, makna simbolis unsur budaya Jawa juga tetap dipertahankan. Taman Sari atau yang sering disebut dengan Watercastle ini merupakan pesanggrahan Sultan Jogja dan keluarganya. Pesanggrahan ini memiliki komplek pertahanan sehingga dahulu Taman Sari juga digunakan sebagai tempat perlindungan. Dahulu, pada saat musuh menyerang keraton, Sultan dan keluarganya dapat menyelamatkan diri lewat jalan bawah tanah. Kemudian pada saat mereka sudah berada dalam keadaan aman, pintu air akan dibuka sehingga air akan mengaliri jalan tersebut dan menenggelamkan musuh-musuh yang mengejar. Salah satu bangunan di dalam Taman Sari yang dikelilingi oleh benteng tinggi yang berbentuk seperti kolam juga dibangun khusus oleh Sultan dan keluarganya untuk mandi. Dahulu Taman Sari sering digunakan untuk mandi para istri-istri Sultan. Di tempat ini, wisatawan juga akan menemukan tempat semacam menara yang dipergunakan Sultan untuk melihat dan mengamati istri-istrinya yang sedang mandi. Lucu juga ya.
Sejarah bagian bangunan Taman Sari dikutip dari laman resmi Dinas Provinsi Jogja. Taman Sari dibangun sebagai kompleks taman kerajaan secara garis besar terdiri dari beberapa bagian. Bagian sakral yang berupa bagian sedikit yang menyendiri yang dahulunya digunakan oleh Sultan dan keluarganya untuk bertapa. Bagian kolam pemandian yang dulunya digunakan untuk membersihkan diri oleh Sultan dan keluarganya. Bagian Pulau Kenanga yang terdiri dari beberapa bangunan yaitu Pulau Cameti, Sumur Gumuling, dan lorong-lorong bawah tanah. Pulau Cemeti atau Pulau Kenanga yang berupa bangunan tinggi yang dulunya digunakan untuk tempat beristirahat dan tempat untuk pengintaian. Jika dilihat dari atas, bangunan ini menyerupai bunga teratai yang berada di tengah kolam yang cukup besar. Sangat menarik, bukan? Saya yakin panjenengan yang belum pernah ke Taman Sari pasti penasaran. Jangan hanya penasaran saja ya. Yuk buktikan sendiri. Kami tentunya sangat bangga dan senang. Dengan mengunjungi Jogja, maka pelaku wisata akan lebih sejahtera. Jogja istimewa, Jogja mendunia. Salam.